Ya, selamat datang di vlog Australia. Kali ini gua Audi dan sekarang gua mau ngobrol-ngobrol tentang WHV, Working Holiday Visa. Jadi di sebelah gua udah ada teman namanya Charles. Dia ini punya blog yang keren banget, namanya jalan365.blogspot.com. Jadi waktu itu waktu gua berangkat ke Australia pertama kali itu gua search blognya dia gitu tentang Darwin, karena gue waktu itu tujuan utama gue waktu itu pertama kali ke Australia adalah Darwin, pintu gerbangnya, dan dia posting tentang kerja di farm. Nah setelah itu nggak hanya itu aja gitu, pas setelah gue selidiki lebih jauh lagi di blognya dia ini ada informasi-informasi tentang WHV itu banyak banget gitu. Jadi sekarang gue pengen kenalin lo dulu siapa orangnya, terus apa alasan dia ngebuat blog. Jadi lo kenalin diri lo dulu nih. Oke, nama gue Charles Johannes Witarso. WHV tahun berapa ya? Grantatnya sih 2016, cuman berangkatnya baru tahun 2017. Terus alasannya gue buat blog itu karena dulu itu susah banget nyari informasi tentang WHV. Ada sih blog beberapa yang ngebahas mereka WHV, cuman ngebahas jalan-jalannya, terus suasana tempat tinggalnya, terus suasana tempat kerjanya gimana, cuman nggak detail gitu. Kerjanya tuh kayak apa gitu, sedetail apa. Terus banyak yang bilang kan kayak kerja farm itu susah gitu, cuman nggak dijelasin gitu susah apa si kerjaannya tuh apa gitu. Jadi kira yang waktu itu tahun 2016-2017 tuh masih apa ya, masih ngebayang-bayangin nih susahnya tuh kenapa gitu. Terus kan banyak juga yang bilang gue pasti bisa gitu ya karena belum tahu gitu sebenarnya detailnya tuh seperti apa. Nah akhirnya ya tujuan gue bikin blog itu ya biar lebih detail aja, susahnya tuh kayak apa, terus tempat tinggalnya tuh yang seperti gimana. Nah itu semua ada di blog gue sih kayak gitu. Sebelumnya gue mau nanyain dulu, apa mungkin ada yang belum tahu tentang Working Holiday Visa apa? Mungkin lo bisa kasih penjelasan sedikit tentang visa Working Holiday ini. Walaupun udah banyak yang bahas, tapi lo dari perspektif lo gitu loh. Dan lo boleh tambahin sebenarnya WHV ini visa yang nggak hanya cuman jalan-jalan gitu, nggak hanya cuman kerja, nggak hanya cuman pertukaran budaya, tapi dari perspektif lo tuh WHV itu seperti apa? Lo jelasin dulu WHV apa dan perspektif lo WHV itu kayak gimana? WHV itu menurut gue gila banget sih. Ini gue jadi susah untuk menjelaskan dari mana gitu. Gilanya tuh seperti apa. Jadi gini, pertama mungkin gue jelasin dulu kenapa gue ambil WHV ini ya. Jadi sebenarnya orang mau WHV itu tujuannya banyak banget, macem-macem. Ada yang bener-bener emang working and holiday, ada yang working aja, atau ada yang cuma holiday aja tuh juga ada gitu. Jadi macem-macem. Bule hunter ya, pokoknya macem-macem. Ada yang tujuannya gue mau PR di sana gitu, macem-macem banget. Nah kalau gue pribadi, gue emang suka jalan-jalan gitu. Jadi awal mulanya itu gue emang suka jalan-jalan. Terus gue ngeliat nih Australia kok mahal ya. Terus akhirnya dapatlah satu dari berita online tentang WHV ini gitu. Itu sih masih nggak banyak yang tahu. Jadi waktu itu masih gampang banget, masih hari ini daftar, bulan depan tuh udah dipanggil gitu.
Nah terus ya udah, wah ini kayaknya kesempatan yang menarik nih. Jadi gue pengen jalan-jalan ke Australia, cuman karena mahal, cuman ini ada kesempatan lu buat kerja juga gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak 100% lu pakai tabungan pribadi gitu. Jadi lu ada kesempatan kerja buat jalan-jalan juga. Jadi emang bener-bener bagus banget sih menurut gue. Ya buat orang yang suka traveling, tapi juga budget terbatas. Nah itu WHV bagus banget gitu. Cuman kalau emang tujuannya mau buat kerja aja, ya juga bisa gitu. Cuman ya menurut gue sih sayang gitu. Jadi lu harus, kalau menurut gue, lu ketika di sini juga harus menikmati juga Australia itu seperti apa gitu. Karena WHV itu kan lu bisa kerja sebenarnya di mana aja kan. Dari ujung ke ujung Australia lu bisa pakai visa itu gitu, legal buat kerja gitu. Nah, kalau misalnya tuh student itu kan agak susah ya. Kalau student itu ya lu di satu tempat ya udah lu pasti akan ada kelas di satu minggu itu gitu. Jadi ya jadi terikat gitu. Jadi di satu tempat agak susah gitu kalau buat gue besok mau ke Brisbane, besoknya nih gue mau ke Gold Coast gitu. Ya susah kalau student gitu karena dia terikat di satu tempat gitu. Nah kalau WHV ini fleksibel banget buat itu gitu. Ya itu menurut gue sih oke banget buat gue itu sih. Nah, balik lagi kalau dari perspektif gue juga secara pribadi, WHV itu visa backpacker sih gue bilang. Backpacker tapi lo bisa nyari duit gitu loh. Dan lumayan ampuh banget sih visanya. Kita udah serasa kayak warga sini aja gitu ya. Dan buat lo yang mau nyari duit sekaligus traveling, dan itu worth it banget lo ambil visa WHV. Dan gue sendiri beruntung banget, bersyukur banget bisa dapetin visa WHV, bisa nge-base di Australia, terus bisa traveling ke luar nantinya ngumpulin duit di sini. Karena di sini uangnya lumayan banget sih dapetinnya gitu loh. Sampai-sampai kalau kita lihat banyak banget kan yang udah bahas WHV itu tentang apa, uang gitu loh, tentang uang yang dihasilkan dari WHV. Nah sekarang gue pengen ngobrolin soal jujur nih, uang yang dihasilkan dari WHV itu seberapa sih sebenarnya? Kan banyak tuh youtuber yang clickbait gitu bilang WHV sehari bisa 8 juta atau apalah gitu loh. Kita sekarang kita kalkulasi secara ini aja, secara logik gitu. Karena si Charles ini kebetulan dia juga bahas blognya, salah satu blognya tentang kerja macam-macam pekerjaan di WHV, dan pekerjaan yang dia udah laluin di selama WHV itu banyak banget gitu loh. Nah, lu menanggapi respon-respon orang-orang yang agak lebay gitu soal WHV gitu, lu gimana gitu? Terutama tentang gajinya gitu. Oke, ini menarik ya, masalah gaji ini benar-benar menarik banget sih. Jadi range-nya nih secara normal. Jadi setiap state itu berbeda-beda, dia punya standar gaji beda-beda. Kalau di Indonesia itu ada UMR. Nah, kalau di Australia juga ada UMR-nya gitu. Dia ada standarnya. Nah, setiap state juga berbeda. Nah, kalau mau secara rata-rata ya, secara rata-rata itu antara $18 sampai 23 atau $25 per hour. Itu $25 per hour itu udah susah gitu. Itu nggak umum gitu. Ada beberapa yang emang $25, 27 juga ada gitu. Cuman nggak banyak gitu. Apalagi di Sydney gitu. Itu agak susah gitu. Dan untuk itu standar ya 18 sampai 23, 25 ya pokoknya segituan lah. Itu semakin tinggi ya semakin susah dapetin kerjaannya gitu. Nggak banyak. Yang underpaid juga banyak. Underpaid itu nggak sesuai standar gitu. Biasanya dia antara 13 sampai $18 per hour. Dan itu juga banyak banget gitu. Jadi kalau emang terpaksa ya biasanya orang kerja yang kerjaan underpaid gitu. Dan mungkin secara kalau misalnya kita ngebandingin gitu ya, kita masih ada di Indonesia gitu ya, $13 per hour itu gede banget gitu. Cuman kalau buat di Australia, apalagi kayak di Sydney gitu ya, menurut gue 13 per hour itu malah buang-buang waktu gitu. Ambil kerjaan $13 per hour, $14 per hour, itu menurut gue buang-buang waktu. Menurut gue yang paling enggak minimal itu $16 per hour itu. Jadi kalau nggak terpaksa banget,
paling enggak $16 per hour. Kalau bisa di bawah itu, kalau bisa jangan terima. Itu menurut gua ya. Gua nggak tahu yang lainnya gitu ya. Nah, karena di sini tuh ongkosnya gede. Ada yang bilang, gua orangnya bisa hemat gitu. Gue bisa makan Indomie tiap hari. Ya, bisa, benar bisa gitu makan Indomie tiap hari. Di sini ada jual Indomie. Cuman Indominya juga harganya nggak 2.000 per bungkus gitu kan. Di sini paling nggak udah 5.000 Iya, 60 sen tuh 6.000 per bungkus gitu. Jadi kayak gue mau berhemat aja itu nggak bisa dibandingin. Oh, gue kayak di Indo, gue makan Indomie 2.000 rupiah gitu per kali makan gitu. Jadi Indomie aja udah harganya 3 kali lipat gitu. Nah, emang rata-rata di sini gajinya juga 3 kali lipat, pengeluarannya juga 3 kali lipat. Itu yang gue perhatiin ya. Jadi kalau misalnya style hidupnya nggak berubah, ya habis-habis juga uangnya. Apalagi udah style-nya nggak berubah, gajinya cuma $13 per hour, $14 per hour. Itu menurut gue buang-buang waktu gitu. Mendingan lu pulang ke Indo. Itu menurut gue loh, kasarnya ya. Bukan berarti gue nakut-nakutin gitu. Cuman ya begitulah kenyataannya gitu, keadaannya. Dan itu mungkin yang nggak banyak di-share orang gitu di internet, di mana, di blog gitu. Mereka rata-rata share-nya bisa 8 juta per hari gitu. Gini ya, gue nggak tahu ya, gue juga belum pernah lihat orang yang sampai 8 juta per hari itu. Bisa dibilang mungkin, ya mungkin aja gitu. Cuman gue nggak tahu, nggak pernah nemuin gitu 8 juta per hari. Nah, normalnya gue bisa bilang $200 per hari. Oke? $200 per hari. Ya, Normalnya orang rata-rata 150 sampai 200 gitu. Paling enggak dapatlah $100 per hari gitu. Itu nah, terus apa lagi ya? Udah nih, udah cukup nih soal pekerjaan nih. Ya, itu ngebahas realita apa pekerjaan yang ada di sini gitu loh. Nah, dan di blog lo juga gue baca tuh soal macam-macam pekerjaan yang udah lo lakuin. Nah, lo bisa jelasin nggak pekerjaan yang paling shit banget, yang paling sampah banget gitu, sampai pekerjaan yang emang menurut lo layak gitu dilakukan di Australia gitu loh. Lo jelasin deh tuh. Oke, ini tadi masalah gajinya ya, masalah pendapatannya per hari ya. 150 sampai 200. Nah, sekarang masalah pekerjaannya. Yang paling shit menurut gua sih kerja di farm. Ya, itu shit abis, itu bener-bener lu kayak totally slave banget sih menurut gua. Emang setiap farm itu beda-beda ya. Beda tempat, beda buah, beda juga bosnya. Ya, itu mempengaruhi semua. Jadi ketika kita mau kerja itu juga oke, gua mau kerja di farm nih, mau ngejar second year. Itu juga itunya faktornya beda-beda gitu loh, variabel ya gitu ya. Ada bosnya tuh orang apa, terus farmnya farm apa, farmnya segede apa. Nah, itu nanti mempengaruhi keadaan kita saat bekerja gitu. Nah, kalau gua pribadi, menurut gua paling itu sih emang di farm sih. Cuman itu pengalaman yang nggak mungkin gue lupakan. Itu benar-benar apa ya? Itu benar-benar bakal gue ingat banget sih pekerjaan farm itu sih. Maksudnya gue di Indo nggak pernah kerja di farm sama sekali gitu. Dan gue yakin yang mau berangkat WHV juga nggak semuanya punya pengalaman farm gitu. Cuman jangan khawatir gitu. Pekerjaan di sini tuh rata-rata ya nggak perlu pengalaman gitu. Kayak gue nggak ada pengalaman kerja di farm, tapi gue bisa bertahan di sana 3 bulan 2 minggu gitu. Terus tiba-tiba gue kerja di kitchen gitu, yang nggak punya pengalaman juga gitu. Jadi suka ada yang takut kan, aduh gue nggak punya pengalaman gitu ya. Cuma menurut gue sih jangan takut gitu untuk pengasal pengalaman itu, karena lu akan diajarin gitu. Di sini juga tipenya orangnya ganti-ganti terus, dan yang ya banyak kan yang nggak punya pengalaman gitu. Dan mereka emang gue rasa sih juga mereka juga nyari yang nggak punya pengalaman, karena biar buat dibayar rendah gitu. Kalau lu punya pengalaman gitu, wah gue punya kebun nih di kampung gitu, gue mau karena gue udah punya pengalaman, gue pengen $100 per hour, nggak ada yang terima lo gitu. Mending kerjaan ya. Oke, gue cerita lu kerjaan ya. Oke, tadi paling shit kan farm ya. Nah, farm job itu kalau detailnya kerjaannya seperti apa lu bisa baca deh di blog ya, www
jalan365.blogspot.com ya. Di situ detail lah kerjaannya, gajinya, semuanya, keadaannya. Nah, terus gue kerja juga setelah gue itu buat ngejar second year waktu itu kan, 3 bulan 2 minggu buat ngejar second year. Paling the best ya setelah yang lainnya Uber Eats. Oh, bukan Uber Eats doang sih. Jadi kayak food delivery. Jadi gua ada itu detail banget gitu. Cuman mungkin gua akan ceritain garis besarnya ya. Kenapa menurut gua Uber Eats atau food delivery. Jadi food delivery di sini tuh ada beberapa, nggak cuma Uber Eats. Ada Uber Eats, ada Deliveroo, ada Menulog, terus ada lagi ada yang beda lagi, ada namanya Sydney Delivery, ada Hug gitu. Cuman yang gue bahas yang 3 yang paling gede aja nih. Gua fokus di Uber Eats, Deliveroo sama Menulog gitu. Nah, kenapa gue suka ini kerjaan? Menurut gue ya karena fleksibel gitu. Kalau lu kerja di kitchen, ya lu ada jadwal gitu. Jadi kalau misalnya jadwal jam 6 pagi, ya lu harus datang jam 6 pagi. Selesai jam 12 malam ya selesai jam 12 malam gitu. Kalau Uber Eats, You be on your own boss. nah ya, nah kalau food delivery ya lu dapat sesuai yang lu online, lu dapat berapa ya itu gitu. Kalau lu misalnya males ya lu mau tidur ya nggak apa-apa juga, cuman ya jadi nggak dapat apa-apa gitu. Cuman kan lu kalau misalnya kayak kerja di kitchen hand, itu kan juga nggak pasti gitu. Kadang-kadang ada yang apalagi masih baru-baru ya, itu ya jamnya juga belum tentu banyak dapat nih. Jadi mungkin kerjanya kitchen hand cuman seminggu cuman berapa jam gitu. Bisa kayak cuman 10 jam gitu per minggu, kan itu dikit banget gitu. Sedangkan pengeluaran lu terus gede gitu, nggak bisa lu berhentiin gitu. Jadi kalau lu nggak ada kerjaan ya lu kayak buang-buang waktu lah gitu. Nah kalau Uber Eats ini ya enaknya ya lu bisa kerja 24 jam. bukan promo ya. Mungkin gue bilangnya kayak gue bilang food delivery aja kali ya. Jadi menurut gue food delivery itu paling oke gitu. Itu per hournya kurang lebih ya bisa lah dapat $20 per hour. Gaji lu dari range paling biasa aja sampai range paling tinggi itu berapa? Jelasin aja. Oke. Yang di mana food delivery? Food delivery. Oh, food delivery. Susah juga ya food delivery. Jadi food delivery itu kan dibayar per trip gitu. Kalau cuman sehari cuma 1 trip, ya udah, jadi cuman $6 gitu. Cuman kan lu nggak mungkin sehari cuman online buat 1 trip doang gitu. Ya gimana jelasinnya ya? Pokoknya per jam itu ya, misalnya lu online dan konsisten itu kira-kira bisa dapat $20 per hour. Nah cuman nih, gua ada note lagi, ada disclaimer lagi gitu. Yang lu dapat dari food delivery itu belum dipotong pajak. Jadi di sini kita anggapannya mitra. Jadi mereka tidak potong pajak gitu. Jadi biasanya kalian dengar itu ada namanya TFN, tax file number, itu kayak NPWP-nya ya. Tax file number ya kayak NPWP-nya. Nah, kalau di sini food delivery itu dia pakai ABN. ABN itu Australian Business Number. Jadi seakan-akan kalian punya bisnis gitu. Jadi kita mitra dengan food delivery itu. Mungkin kurang lebih sama termsnya seperti yang ada di Indonesia gitu. Langsung gaji aja. Tadi gaji berapa tuh? Gaji ya. Gaji kalau paling gede dari food delivery itu seminggu pernah $1.700. Itu belum pajak ya. Nih, gua ini jelasin lagi nih. Itu belum pajak gitu. 1.700. Normalnya seminggu itu 1.000 sampai $1.200. Itu normalnya. Oke. Nah, kita udah ngobrolin pekerjaan nih. Ntar lo bisa lihat sendiri beragam pekerjaan yang dia lakuin, di share semua di blognya itu. Dan sekarang yang terakhir nih, gue mau bicarain tentang traveling gitu loh. Nah tujuan kalau gue secara pribadi, tujuan gue WHP itu traveling gitu loh. Gue pengen ekspor Australia gitu lebih dalam, karena gue nggak tahu apa-apa tentang Australia dan nggak punya bayangan bakal ada di sini gitu loh. Jadi ada kesempatan ini ya gue manfaatin sebaik mungkin ya untuk bisa traveling gitu loh.
Dan selain itu ternyata bonusnya kita bekerja juga gitu loh. Nah, untuk menyeimbangkan antara bekerja dan berlibur itu, gue mau nanya ini ke Charles, apa worth it nggak sih gaji yang dia dapat dari selama ini bekerja untuk traveling, dan dia udah traveling kemana aja nih? Dia juga harus cerita nih. Worth it banget sih, worth it banget. Jadi gue udah pertama kan gue kerja di Darwin, ya. Terus setelah dari Darwin, gue ke Brisbane, ke Gold Coast. Terus dari Gold Coast gue ke Sydney. Ya, dari Sydney kemarin setahun gue pulang, cuman sebelum pulang gue mampir ke Melbourne sama Perth. Nah, bulan depan gue rencananya mau ke Tasmania. Ya, jadi bener-bener gue pastiin nih gue jalan-jalan juga di Australia gitu, dan dibilang apa ya, balik lagi gue nggak tahu sih gue bakal balik lagi atau enggak gitu. Jadi sebisa mungkin ya gue manfaatin waktu yang ada di Australia juga buat jalan-jalan gitu. Terus apa lagi ya, jalan-jalan Tasmania. Terus sebenarnya pengen juga ke New Zealand sih, cuman belum tahu nih kalau ke New Zealand, masih mikir-mikir, belum tahu. Dan gak hanya cuma di daerah di Australia ya. Duitnya itu maksud gua dari yang lo dapetin itu terus lo jalan-jalan itu persentasinya berapa gitu? Persentasi yang lo dapetin. Di sini kalau buat jalan-jalan menurut gua apa ya? Ada pesawat murah juga gitu kan, ada kayak Jetstar, ada Tiger gitu. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan di sini juga nggak mahal-mahal banget gitu, bisa pakai low budget gitu. Jadi gajinya gede, cuman kalian bisa tetap jalan-jalan dengan budget yang terbatas gitu. Cuman bukan berarti di sana luntang-lantung gitu, cuman di sana juga ketika jalan-jalan juga benar-benar maksimal sih, dan itu memungkinkan banget gitu. Bahkan nih tabungannya bisa buat ke Amerika. Jadi kalau bahkan kuliah lagi sebenarnya. Jadi kalau kalian emang punya Di BSI. kan. Jadi kalau kalian emang suka jalan-jalan seperti yang tadi gue bilang dari awal, emang itu memungkinkan banget gitu. Jadi emang oke banget sih, oke banget gitu. Jadi ya tergantung tujuan kalian apa gitu, mau WAV, mau cari jodoh, mau jalan-jalan, mau cari uang aja, itu terserah kalian. Yang jelas selama WHP kita juga jangan ngelupain semangat jalan-jalannya gitu, jangan kerja terus gitu loh. Kerja, kita bukan working hard holiday gitu yang harus kerja mati-matian kayak TKI gitu ya. Kita ini benar-benar enjoy lah, kisahnya itu benar-benar nikmatin gitu. Kalau bisa ya diimbangin gitu loh. Nah itu juga udah jadi perbincangan terakhir kita ya, penutupnya nih. Sebenarnya gue penutup dan saran dari Charles nih buat yang mau datang ke Australia itu gimana? Selain baca blognya dia nih, oke, baca blognya dia, dan saran dan kesan dan pesannya dia untuk orang yang baru mau WHV atau mau traveling ke Australia itu gimana? Karena dia juga nggak melulu bahas tentang WHV kan, tapi jalan-jalannya juga gitu. Terakhir ya, ini agak banyak sih ya saran itu ya. Sebenarnya gue udah bikin ada 18 poin gitu. Ini gue cepat aja ya. Pertama, kalian kalau bisa udah tentuin tujuan gitu. Tujuannya mau setahun aja, 2 tahun, atau sekarang jadi 3 tahun gitu kan. Nah, kalau gue waktu itu gue udah dari awal gue mau ambil second year dulu nih, langsung gitu. Jadi apapun yang terjadi gitu. Karena secara psikologis, lu mau ke Darwin duluan atau mau ke tempat yang enak duluan kayak Sydney, itu sama gitu. Lu bener-bener dari nol banget gitu. Jadi mendingan lu berjuang dulu gitu. Kalau misalnya emang mau second year, ya ke tempat yang second year dulu gitu. Karena kalau kalian udah ke Sydney dulu, kalau menurut gua, lu akan malas ke daerah-daerah yang buat ngambil second year, seperti ke jalan farming tadi yang abis itu. Itu. Terus kalau mau ke Darwin nih contohnya, lu end of April atau Mei. Ya, kalau lu Januari, Februari, Maret itu masih baik badai, itu loh, itu wet season, sayang. Terus kalau masalah kerjaan di Sydney banyak banget
lu jangan khawatir, lu pasti seminggu 2 minggu pasti dapat kerjaan. Itu gue bisa jamin. Lu dapat 16 per hour, $16 per hour, 2 minggu lu pasti dapat. Itu ya. Cuman kalau lu diem aja di kamar ya nggak dapat. Jadi lu juga harus nyari juga. Terus tadi rate udah ya, rate di Darwin sama Sydney itu beda gitu. Kalau di Darwin ya lebih gede gitu. Kalau di Sydney kebanyakan underpaid. Terus hati-hati pakai agent. Nah ini nih, orang Indonesia biasanya banyak yang malas. Jadi dengan ada agent langsung nyari tahu gitu. Agent ini hati-hati, banyak banget yang bohong, scam, betul ya. Bahkan orang Indo pun banyak yang suka scamin orang Indo, ya. Jadi jangan asal percaya, gitu. Jadi harus benar-benar teliti, harus benar-benar cari tahu ini benar nggak nih agentnya. Ini benar nggak nih orang mau bantu? Kalau gue sendiri dari dulu prefer teman ke teman. Jadi pekerjaan gue selama ini dari teman ke teman. Oke, ya itu bagus juga. Itu salah satu solusinya gitu biar nggak ketipu sama agent gitu ya. Dibilangnya agentnya free consultation gitu. Tiba-tiba lu lagi mau baru nanya-nanya udah disuruh isi form gitu kan kayaknya aneh gitu ya. Gue pun mengalami. Jadi kalau bisa hati-hati gitu ya. Terus pergi yang paling pas menurut gue di umur 25, apalagi kalau lu mau kerja food delivery. Kalau mau kerja food delivery itu 24 25 itu menurut gua paling bagus. Kenapa? Itu ada di blog gua jelasin itu detail, itu agak panjang. Terus kerja dulu di Indo. Ini menurut gua juga nih. Kerja dulu di Indo. Mentality itu ya. Ada jadi lu kerja dulu di Indo. Jadi selesai kuliah, menurut gua selesai sekolah, kalau lu udah eligible buat WHP, menurut gua lu kerja dulu daripada langsung ambil WHP. Karena kalau gua nih, contoh nih, kenapa gua bisa bilang gitu? Karena gua nggak ada tujuan, gua akan stay di sini terus. Gua emang dari awal gua 2 tahun dan gua akan pulang gitu. Jadi ketika gua pulang, gua nggak mulai dari nol. Gua ke WHP itu umur 29. Jadi umur 29 gua baru berangkat WHP. Sebenarnya sih bukan karena gue punya rencana di umur 29 baru WHP, cuma karena emang gue baru tahu gitu, dan emang karena baru boomingnya di umur gue 29 itu gitu. Cuma menurut gue kalau lu emang pengen WHP, menurut gue umur 25 gitu. Paling nggak lu cari kerja dulu di Indo, lu punya pengalaman, lu baru WHP gitu. Terus jadi lu ketika misalnya emang lu rencana pulang, lu nggak mulai dari nol, lu ada pengalaman, udah ada basic gajinya berapa gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya lu emang tujuannya emang udah cari jodoh dari awal, ya udah lu selesai kuliah ya lu langsung, atau enggak lu emang eligible buat WHP ya tancap gas gitu ya, itu seserah lu. Terus oh ya terus terus walaupun udah banyak pengalaman, training tetap paling penting di sini. Nah, ketika lu dapat training di sini, ya, ketika lu dapat kita mau training lu nih hari ini itu, lu gunakan waktu baik-baik gitu. Jangan lelet. Kalau lelet tuh udah pasti di kick lah. Terus menghargai waktu, sangat belajar menghargai waktu dia. nah, betul sekali. Terus bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus amat. Ada yang bilang bahasa Inggris gue nggak bagus gitu. Di sini pun yang bahasa Inggrisnya BLE juga banyak gitu, ya. Jadi jangan kecil hati gitu. Jadi yang penting lu pede aja gitu. Terus jangan bergantung sama satu kerjaan. Kalau bisa lu punya cadangan. Terus jangan percaya orang gaji gede sebelum lu lihat slip gajinya. Ya, itu nipu banget deh. Terus banyak kerjaan gak jaminan uang banyak. Itu berhubungan tadi yang underpaid tadi. Kalau lu kerjanya 10 cuman satu kerjaan cuman dibayar $1 per hour ya buat apa gitu kan. Jadi gue banyak kerjaan, 10 kerjaan, 20 kerjaan, cuman $1 per hour. Terus belajar masak. Nah ya, jadi belajar masak itu penting banget karena mahal-mahal di sini. Cari kerjaan di Gumtree banyak, di grup Facebook juga banyak gitu. Jadi ya dari temen. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja, good luck aja. Itu aja sarannya. Oke, terima kasih nih sudah berbagi di vlog Australia. Jadi ya itu yang bisa kita dapetin dari Charles, pesan dan kesannya yang bisa kita dapetin. Ya ntar kita bakal cari narasumber lainnya yang bisa digali lagi tentang Australia dan
working holiday visa. Kalau gitu gua Audi dan Charles mohon pamit diri dari sekarang kita ada di University of Sydney, salah satu kampus tertua di Sydney. Ya, gue juga udah pernah bahas di blog gue. Ya, jadi ya bye. Sampai jumpa di episode vlog Australia selanjutnya. Bye.